Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video dari kelompok 8, mata kuliah akuntansi Jiswaf, jurusan akuntansi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Radin Intan Lampung. Sebelum memasuki penjelasan tentang siklus akuntansi wakaf, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 8 yang terdiri dari 3 orang, yaitu ada Ahna Sabi Hamsyah, Marini Rahma Safira, dan Muhammad Yogi. Baiklah, selanjutnya penjelasan tentang siklus akuntansi wakaf. Pengertian siklus akuntansi wakaf. Siklus akuntansi merupakan suatu proses penyediaan informasi dan memberikan gambaran mengenai tahapan kegiatan akuntansi mulai dari tahapan pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, dan pelaporan. Proses tersebut dimulai saat terjadinya sebuah transaksi. Transaksi adalah kejadian yang dapat mempengaruhi posisi keuangan dari suatu badan usaha dan juga sebagai hal yang handal atau wajar untuk dicatat. Transaksi ini biasanya dibuktikan dengan adanya dokumen. Transaksi yang terjadi mengakibatkan perubahan minimal 2 akun, baik pada satu elemen saja atau pada elemen yang berbeda. Dan perubahan ini tidak akan mengubah keseimbangan persamaan akuntansi. Selanjutnya adalah pembuatan bukti transaksi. Sebagaimana disebutkan di atas, transaksi yang terjadi biasanya dibuktikan dengan adanya dokumen. Suatu transaksi baru dikatakan sah atau benar bila didukung oleh bukti-bukti yang sah. Akan tetapi, harus pula disadari bahwa ada transaksi-transaksi yang tidak mempunyai bukti secara tertulis. Semua transaksi baik yang terjadi secara rutin atau tidak merupakan bahan untuk menyusun laporan keuangan dengan jalan mencatat dan mengolah transaksi itu lebih lanjut. Bukti-bukti asli yang dapat mendukung terjadinya transaksi wakaf tunai pada lembaga zakat center antara lain adalah kwitansi dan bentuk-bentuk yang lain. Saya mencoba menjelaskan dari kwitansi. Kwitansi ini merupakan bukti bahwa seorang muwakif telah memberikan wakaf tunainya langsung ke kantor zakat center atau memberikan melalui layanan jemput wakaf. Penjelasan dari bukti-bukti lain, di samping kwitansi terdapat bukti lain yaitu tanda bukti transfer dari bank apabila seorang muwakif memberikan wakaf tunai melalui bank. Selanjutnya adalah pencatatan dalam buku harian yang atau kita sebut dengan jurnal. Transaksi dicatat pertama kali disebut buku harian atau jurnal. Jurnal adalah suatu catatan kronologis dari transaksi entitas. Proses pencatatan pada zakat center melalui 5 langkah sebagai berikut ini. A. Mengidentifikasi transaksi dari dokumen sumbernya. B. Menentukan setiap perkiraan yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut dan mengklasifikasikan berdasarkan jenisnya yaitu aktiva, kewajiban, atau modal. C. Menetapkan apakah setiap perkiraan tersebut mengalami penambahan atau pengurangan yang disebabkan oleh transaksi itu. D. Menetapkan apakah harus mendebet atau mengkredit perkiraan. E. Memasukkan transaksi tersebut ke dalam jurnal. Siklus akuntansi selanjutnya yaitu menyusun buku besar. Perkiraan-perkiraan yang sudah dihimpun di dalam jurnal harus dipisahkan atau digolongkan menurut jenisnya. Jumlah buku besar yang dimiliki lembaga wakaf tergantung pada banyaknya jenis perkiraan yang ditimbulkan oleh transaksi-transaksi yang telah terjadi pada lembaga wakaf. Judul kolom yang mengidentifikasikan perkiraan buku besar menampilkan tanggal, kolom item, kolom debit yang berisi jumlah yang didebit, dan kolom kredit berisi jumlah yang dikredit. Kemudian, siklus selanjutnya yakni neraca saldo. Setelah seluruh transaksi selama periode dibukukan di buku besar dan dihitung, setiap saldo masing-masing perkiraan akan memiliki saldo debit, kredit, atau nol. Neraca saldo adalah suatu daftar dari saldo-saldo perkiraan ini dan menunjukkan apakah total debit sama dengan total kredit. Jadi, suatu neraca saldo dapat dikatakan sebagai suatu alat untuk mengecek atas kecermatan pencatatan dan pembukuan. Dalam neraca saldo, terdapat hampir semua perkiraan pendapatan dan beban lembaga. Siklus yang terakhir yaitu penyusunan laporan keuangan. Elemen penting yang harus ada dalam laporan keuangan adalah nama lembaga, nama laporan, tanggal atau periode yang dicakup laporan, rangka laporan tersebut. Akuntansi wakaf tunai yang dikelola oleh lembaga amil sama halnya dengan akuntansi zakat yang merupakan bingkai pemikiran dan aktivasi yang mencakup dasar-dasar akuntansi dan proses operasional yang berhubungan dengan penentuan dan menetapkan pendistribusian hasilnya kepada pos-posnya sesuai dengan hukum dan dasar syariat Islam.
Akuntansi wakaf tunai merupakan alat informasi antara lembaga amil sebagai manajemen dengan pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Adapun jenis-jenis laporan keuangan yang ada pada lembaga amil meliputi: pertama, neraca atau laporan posisi keuangan. Lembaga amil menyajikan pos-pos dalam neraca atau laporan posisi keuangan dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait. Kedua, laporan perubahan dana, menyajikan laporan perubahan dana wakaf. Ketiga, laporan sumber dan penggunaan dana, menyediakan informasi mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa yang mengubah jumlah dan sifat aktiva bersih, hubungan antar transaksi dan peristiwa lain, serta bagaimana penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program. Keempat, laporan arus kas. Tujuan dari laporan kas adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode. Terakhir, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan berisi mengenai gambaran umum lembaga berupa sejarah, visi dan misi, maksud dan tujuan, susunan pengurus, kebijakan akuntansi, ruang lingkup kegiatan, dan penjelasan atas pos-pos laporan keuangan yang penting di setiap komponen. Laporan keuangan lembaga amil dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi Islam, yaitu keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan prinsip akuntansi syariah. Baik, materi selanjutnya adalah tahapan siklus akuntansi wakaf. Tahapan siklus akuntansi itu ada 3 tahapan, teman-teman. Yang pertama itu ada tahapan pencatatan. Pada tahapan ini itu di setiap transaksi yang terjadi dicatat secara kronologis dan juga sistematis yang terjadi dalam periode tertentu di dalam suatu atau beberapa buku yang disebut juga dengan jurnal. Lalu selanjutnya itu ada tahapan penggolongan. Nah, setelah dilakukan pencatatan ya di dalam jurnal tersebut, tahap selanjutnya ya ini penggolongan. Tahapan ini itu merupakan suatu tahap pengelompokan catatan bukti transaksi ke dalam buku besar sesuai dengan nama, akun, dan juga saldo yang telah dicatat dan dinilai ke dalam kelompok debit dan juga kredit. Lalu selanjutnya itu ada tahap pengikhtisaran. Nah, pada tahap ini itu dilakukan pembuatan neraca saldo atas saldo akhir dari akun-akun yang telah dicatat dalam buku besar pada tahap penggolongan. Selanjutnya itu ada tahap pelaporan. Nah, pada tahap pelaporan ini itu merupakan suatu tahap terakhir dari siklus akuntansi. Kenapa? Karena pada tahap ini itu dilakukan tahap pelaporan keuangan, dan juga pada akuntansi lembaga wakaf itu laporan keuangan yang dibuat oleh lembaga wakaf ini adalah laporan perubahan dana, laporan posisi keuangan, laporan perubahan aset kelolaan, dan juga laporan arus kas. Lalu tahapannya itu ada berapa? Nah, di sini ada 4 tahapan, teman-teman. Yang pertama itu ada laporan perubahan dana. Nah, laporan ini berisikan tentang penerimaan dan juga penyaluran dana serta ditambah dengan saldo awal dana sehingga dapat diketahui saldo akhir dana pada saat tanggal pelaporan. Nah, pada lembaga pengelolaan wakaf, saldo dana yang termasuk ke dalam laporan perubahan dana adalah dana wakaf, dana APBN, dana non APBN, dana wakaf produktif, dan juga dana nazir. Lalu selanjutnya itu ada laporan posisi keuangan. Nah, laporan ini berisi tentang gambaran posisi keuangan lembaga wakaf. Akun-akun yang termasuk dalam laporan ini diantaranya itu ada aset, kewajiban, dan juga saldo dana. Nah, saldo dana yang dimaksud dalam laporan posisi keuangan ini adalah nilai akhir dari saldo dana yang terdapat dalam laporan perubahan dana. Nah, dalam akuntansi juga laporan ini juga harus balance, yang artinya nilai aset dan juga nilai aset harus sama dengan nilai kewajiban, ditambah juga dengan saldo dana. Lalu yang selanjutnya tahapan laporan perubahan aset kelolaan. Nah, laporan ini itu berisikan penambahan dan juga pengurangan aset wakaf uang yang dikelola oleh lembaga wakaf. Nah, akun yang termasuk dalam laporan perubahan ini itu diantaranya aset kelolaan lancar dan juga aset kelolaan tidak lancar yang masing-masing dilakukan penambahan, pengurangan, penyisian, dan juga penyusutan jika ada, sehingga dapat diketahui berapa nilai akhir dari aset yang dikelola oleh lembaga wakaf. Lalu selanjutnya itu
tahapan laporan arus kas. Nah, laporan ini itu berisikan arus kas masuk dan juga keluar dari lembaga wakaf, yang mana terdapat 3 aktivitas, teman-teman. Di antaranya yakni aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Lalu, apa sih kesimpulannya? Nah, kesimpulannya yakni siklus akuntansi wakaf merupakan suatu proses penyediaan informasi dan memberikan gambaran mengenai tahapan kegiatan akuntansi wakaf, mulai dari tahapan pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan juga pelaporan. Nah, proses tersebut itu dimulai saat terjadinya sebuah transaksi. Baik, mungkin itu saja yang dari kelompok kami yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.